Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diucapkan selamat datang, selamat mengikuti pada ibadah Minggu saat ini, 17 November 2024, dengan tema Jagalah Aku ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Hai Mari Sembah, nomor Kidung Jemaat 4, bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang kedua. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Urapi dan berkatilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab saat ini diambil dari kitab Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 13. Markus 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Markus 13 ayat 1 sampai 8 demikian sabdanya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang,
janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita seringkali menggambarkan kehidupan seorang Kristen sebagai sebuah perjalanan atau ziarah. Di dalam surat Ibrani dituliskan bahwa kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini yang merindukan tanah air surgawi. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Namanya sebuah perjalanan, kita juga akan menghadapi rintangan dan cobaan. Saudara, namun walaupun kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan dan nantinya akan kembali kepada Tuhan, kita masih harus menghadapi segala persoalan di dunia ini. Kita juga harus menghadapi masa depan yang masih berupa misteri, tak diketahui. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan ini. Sudah bekerja dengan baik-baik, kok tiba-tiba harus di PHK, pemutusan hubungan kerja karena ekonomi sulit. Sudah menjaga kesehatan dengan baik, rajin berolahraga, tiba-tiba kok ya mengalami kecelakaan. Bagaimana bisa mengantisipasinya? Apa yang Tuhan janjikan bagi kita yang sedang berada dalam perjalanan kehidupan ini? Saudara-saudara, bacaan Injil kita saat ini menjelaskan bahwa kita harus bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Markus 13 saat ini mengisahkan pengumuman tentang penghancuran bait suci. Pertanyaan lanjutan dari 4 murid. Dan Tuhan yang adalah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan mereka. Sesuai dengan konteksnya, kisah ini dimulai dari Markus 11 ayat 27, di mana Tuhan Yesus dan para murid tiba di Yerusalem dan berjalan di halaman bait Allah. Dalam ayat 7 ketika mendengar tentang perang dan desas-desus tentang perang, Yesus berkata, "Jangan takut dan jangan gelisah." Hal-hal itu harus terjadi. Sangat menarik bahwa Yesus mengatakan itu harus terjadi. Janganlah kamu gelisah atau jangan takut adalah sebuah perintah, bukan hanya sebatas himbauan. Artinya, jangan biarkan rasa takut menguasai atau berhentilah takut jika sudah takut.
Tapi itu bukan akhir. Akhir artinya pemenuhan suatu proses dapat diakhiri dengan mencapai penyelesaian dan penyempurnaan. Istilah pemusnahan masih ada pengharapan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan akan tetap tersedia bagi umat-Nya. Saudara-saudara, bacaan Injil Markus ini, walaupun Tuhan Yesus mengumumkan tentang penghancuran bait suci, bahkan dialog Tuhan Yesus dan para murid seakan menghadirkan kengerian ketika dikatakan saat waktunya tiba akan terjadi hal-hal yang sesuai dalam Markus 13. Ditambah lagi Tuhan Yesus menekankan hal itu harus terjadi, seakan menjadi sebuah kabar buruk bagi umat dan manusia. Walaupun akan datang masa itu, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu gelisah, yang merupakan sekali lagi ini adalah perintah. Yang berarti jangan biarkan rasa takut menguasai atau berhentilah takut. Kenapa Tuhan Yesus di sini berkata demikian, padahal apa yang dikatakannya sudah jelas? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan itu belum kesudahannya. Kesudahannya dari sini adalah dari kata telos yang artinya pemenuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah kita bahwa jika Tuhan ada di pihak kita saat ini, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, untuk berada di satu pihak dengan Tuhan dibutuhkan sikap hati, pemikiran, dan perbuatan yang sejalan dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Saat itulah kita akan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, yang pastinya membuat perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hati haruslah kita miliki sebagai orang percaya. Sikap hati bahwa kita harus selalu terikat dengan Tuhan dan selalu mencintai Tuhan. Maka mari kita menjaga relasi dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita selalu setia menjaga kita. Menjaga relasi dengan Tuhan dapat diwujudkan dengan kesetiaan kita ketika kita tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, tekun mendengarkan firman Allah, tekun beribadah dalam gereja, maupun ibadah yang kita nyatakan dalam kehidupan nyata dengan mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita. Tuhan, jagalah aku ya Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu. Sungguh saat ini kami membawa keadaan dan kondisi bangsa dan negara Indonesia. Menjelang pilkada serentak, berilah kami hikmat agar situasi politik yang terjadi atas negeri ini di lingkup skala nasional ataupun lingkup lokal, Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Purworejo, akan selalu teduh, tenang, dan kondusif. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap warga, jemaat dimanapun berada, gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, lembaga-lembaga Kristen, apapun itu bentuknya, dalam mewartakan dan memberi penginjilan kepada sesama dan dunia, kiranya Engkau berkati. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu atas keluarga kami satu persatu, baik orang tua, baik anak-anak, baik para lansia, balita, semuanya dalam genggaman tangan kasih-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan dasar persembahan yaitu dari Mazmur 100 ayat 4 demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi kidung jemaat 298 bait pertama, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Sekarang ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab hanya daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami haturkan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan, kidung jemaat 391, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa atas dunia. Puji
Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.